Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di GoVlog. Nah, jadi di episode kali ini saya cuma mau ngasih tahu betapa pentingnya ganti oli walaupun kendaraan tersebut udah jarang dipakai. Nah, di sini ada salah satu contohnya Suzuki Swift nih. Nah, di sini kalian bisa lihat ini udah jadi tambang emas ya, tuh. Ini kalau dicolek nih udah kayak lumpur nih. Tuh, kelihatan nggak? Nih ya, tuh udah kayak lumpur. Nah, kalau misal udah kayak gini terus makin sering makin jarang olinya diganti, yang ada lama kelamaan nih yang tadinya kayak lumpur itu, si olinya itu bisa jadi kayak semacam gel, kayak agar-agar gitu. Gimana caranya mesin mobil nggak kayak gini, baik mau mobil baru ataupun mobil lama ataupun bahkan kendaraan bermotor. Nah, jadi tipsnya adalah kalian harus sering ganti oli. Nggak usah pakai oli bagus, nggak usah pakai oli mahal, pakai oli yang murah, yang standar juga nggak apa-apa, yang penting olinya tuh sering diganti ya. Contohnya misalnya di mobil ini contohnya ya. Ini kan mobil saya beli dari 2007, dari baru. 4 tahun pertama itu kilometer udah ada 120.000. Nah, kalian bisa berpikir dia tuh betapa pekerja kerasnya mobil ini. Nah, pas 4 tahun tersebut itu, ini mobil tuh selalu pakai oli standar Suzuki. Nah, penggantiannya juga itu si mobil ini tuh suka lewat dari 5.000 lah, pokoknya suka lewat deh. Nah, terus setelah 4 tahun itu mobilnya jarang dipakai. Nah, sekarang kilometernya tuh udah ada. Nah, ini kilometernya ada 152.000. Kalau di mobil ini kan kasusnya kan udah mobilnya jarang dipakai, yang pas sering dipakai aja nggak terlalu intens ngerawatnya. Terus karena sekarang jarang dipakai, malah makin jarang juga nih dirawat, apalagi tentang peroliannya kayak gini. Nah, kalau udah kayak gini, itu bisa ada dua cara ngebersihinnya. Yang pertama, kalian turun mesin terus ngebersihin. Terus yang kedua bisa dengan cara penggantian oli. Nah, yang kedua ini tuh sebelum kalian diganti oli lamanya tuh kalian pakai engine flush dulu. Tapi pemakaian engine flushnya itu juga nggak bisa yang udah parah banget dipakai engine flush. Kalau misalnya udah parah banget dipakai engine flush, yang ada nanti takutnya malah bikin macet pompa olinya. Nah, tapi kalau misalkan masih kayak gini nih, kalau cuman masih kotor, tambang kotor kayak gini, ini masih bisa. Jadi pertama, sebelum diganti pakai engine flush terus dibuang. Nah, yang oli barunya itu bisa kalian pakai Pertamina MSX atau enggak Rimula R4. Kenapa ada oli itu? Saya ngelihat di grup Facebook LDIC, kalau ada kendaraan bermobil atau enggak kendaraan bermotor yang ada tambang emas kayak gini nih, untuk ngebersihinnya lagi disaranin banyak yang nyariin pakai dua oli itu. Nah, seperti itu. Cuman kalau misal make ngebersihinnya dengan oli yang saya barusan bilang tadi, itu nggak bisa langsung bersih, rada lama. Soalnya juga kan harus di mobilnya juga harus sering dipakai biar bagian-bagian ini lama-lama bersih. Tapi kalau misalnya emang kalian mau cepet beres, ya ke bengkel dibersihin. Karena udah kayak gini, jadi saya belum beli oli nih, soalnya kan syuting ini nge-shootnya pas lagi wabah kayak gini ya, banyak toko oli tutup. Nah, saya rencananya mau beli MSX soalnya murah kan. Cuman karena banyak toko oli tutup ya, jadi di sini saya mau ngebersihin karetnya nih. Karetnya dibersihin dari lem-lem, terus cuman ngebersihin bloknya aja sih, terus pasang lagi seperti itu. Nah, ini udah di koilnya udah dicopot, terus ini karetnya juga udah dicopot nih, ini koil, ini karet. Terus udah ngambil bensin juga. Ini sayang nih Pertamax, nggak apa-apa lah. Sekarang tinggal ngebersihin ini,
terus ngebersihin karet-karet ini nih, dari lem-lem ini harus bersih. Kalau misalnya nggak bersih nanti takutnya rembes, soalnya kan mau dilem lagi. Biar nggak rembes jadi harus bersih, baik yang di sini, di sini, di sini, di sini sama di sini harus bersih. Terus kalau udah bersih dilem lagi, pasang. Jadi ini penampakan setelah dibersihin nih bloketnya. Yang bekas olinya itu udah dibersihin pakai bensin, dikuas sama sikat gigi. Kemarin berminyak banget dan licin. Terus bekas lem yang ditutup headnya juga udah bersihin. Ini karetnya masih bagus, udah dibersihin juga bekas lem. Dan sekarang tinggal bersihin lem, dan sekarang tinggal bersihin lem yang di crankcase nih. Terus dimasukin PTT engine flasher, nyalain 10-15 menit ya. Terus di drain lagi, ganti filternya, pasang filter baru, terus baru dimasukin oli baru. Nah, oli barunya terserah bisa pakai oli biasa atau oli diesel kalau misalnya ininya juga masih kotor. Nah, ini udah dipasang si tutup headnya, udah bersih, udah dilem. Terus ini throttle bodinya dibuka karena tuh kalau dipakai pas ngebuka gas awalnya tuh kayak sedikit kayak nyangkut gitu ngefeknya. Jadi kalau dipakai jalan tuh kayak suka nyentak gitu. Ternyata pas dibuka tuh kalian bisa lihat ini kotor banget dah, kacau banget dah ini mobil. Nah, ini adalah kondisi throttle body yang udah dibersihin. Tadinya di sini nih kayak putih-putih kotor gitu. Terus di bagian apa sih namanya, kayak katupnya gitu, di sini nih kayak ada endapan kotoran gitu warna hitam. Terus sekarang ini juga cover udah dipasang. Sekarang tinggal masang throttle body, terus masang walk filter sama soket wiringnya. A few moments later. Jadi di video yang kalian barusan lihat itu pas saya bongkar tutup head itu sekitar 1,5 bulan yang lalu, dan sekarang baru saya eksekusi nih. Saya udah beli oli literan, ini oli drum, oli MSX 4 liter. Kenapa pakai MSX? Ini kan oli diesel ya. Nah, kebanyakan orang pakai oli MSX tuh buat ngebersihin dalaman mesin. Nah, terus ini juga ada PTT flusing oil. Terus ini ada filter oli 2 biji sama filter udara. Jadi sekarang kita itu mau ngebuang oli yang lama ya. Setelah oli yang lama dibuang, filter olinya diganti, kita masukin ini nih PTT flusing oilnya. Terus setelah dibuang, kita juga ganti filter oli yang baru. Nah, baru kita masukin oli MSX-nya. Cuman kita nggak bisa pemakaian olinya nggak bisa lama-lama. Juga olinya murah, saya beli ini di Auto Store Parung, harganya 28.500 per liter. Kemarin saya beli ke Auto Store Parung itu belinya 8 liter. Jadi untuk bulan depannya kalau mau ganti enak, tinggal ganti doang. Ya, ini oli yang oli ini nggak tahu namanya, oli Sinloop apa gitu, lupa. Ini udah setahun lebih baru diganti. Ini saya pakai merek belinya punya Indomobil ya. Jadi nanti ini kita pasang terus kita masukin oli PTT-nya nih. Terus nyalain 10 menitan mobilnya. Terus nanti oli PTT-nya dibuang, filter kita ganti. Terus kita masang filter yang satu lagi sama masukin oli MSX. Seperti itu jadi rundownnya. Dimasukin PTT-nya, kita tutup. Bismillahirrahmanirrahim.
bisa lihat sendiri itu warnanya itu kayak kuning kuning gitu. Nah ini warna asli PTT-nya tuh warnanya bening. Udah di drain, ini warnanya jadi yang tadinya warnanya putih bening ya, kayak air mineral biasa. Ini jadi butek begini. Tuh. Ya. Cuman tadi pas dibuka ngeliat mesin ya sebagian masih nempel. Masih lumayan banyak sih ya, namanya juga harus emang optimalnya sih harus turun mesin sih. Cuman kita coba dulu nih cara hemat. Sekarang oli MSX nya mau dimasukin. Jadi olinya udah dituangin semua 4 liter, terus filternya juga udah dipasang ya, pastinya dipasang lah ya, kalau nggak dipasang ya tumpah. Terus ditutup jangan lupa nih. Sama terakhir kalau misalnya habis kita ganti oli, dicek di dipsticknya. Ini kan ada 2 garis nih ya, ini batas maksimal, ini minimal nih. Berarti karena olinya udah ada di yang di titik yang atas, ini udah 4 liter udah full, dan sekarang ya udah kita panasin mobilnya. Oke, jadi segitu dulu videonya nge-flush mesin si mobil Suzuki Swift ini. Ngeganti olinya pakai oli Meditran SX itu supaya ngebersihin dalamannya, karena dalamannya itu kotor. Yang seharusnya sih efektifnya emang harus turun mesin, tapi karena ya, lagi-lagi biaya, jadi kita coba aja pakai engine flush sama pakai oli diesel. Semoga aja saluran olinya nggak nyangkut karena saking kotor ya. Oke, kalau kalian suka videonya jangan lupa kalian sukai, terus kalian bagikan gitu ya. Kalau kalian suka sama channelnya kalian bisa berlangganan, dan kalau kalian nggak suka sama videonya di dislike juga nggak apa. Oke, sampai bertemu di episode vlog selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.